Di sini saya bakal membacain makna dari persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa, terkandung makna bahwa kita senantiasa harus bersatu. Nah, politik kewilayahan yang kita anut yakni wawasan Nusantara. Negara kita memiliki karakteristik negara kepulauan. Konsep utamanya adalah menunggalnya wilayah laut, darat, dengan wilayah udara. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Laut merupakan bagian tidak terpisahkan dari daratan. Bagaimana perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial? Yuk kita bahas. Yang pertama itu adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yakni bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Terima kasih. Yang kedua adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bangsa bersama. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkannya ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Bagi kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada logikanya adalah satu. Corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan perkembangan budaya bangsa seluruhnya. Yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Disimpulkan bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Sebagai politik wilayahan, kawasan Nusantara mempunyai sifat tunggal dan utuh menyeluruh. Selanjutnya, konsep substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah integrasi nasional. Integrasi ini dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian di antara unsur yang saling berbeda yang ada di dalam kehidupan. Selanjutnya, faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan yaitu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Sang Saka Merah Putih selaku kebangsaan Indonesia Raya, bahasa Indonesia dan Sumpah Pemuda. Konsep kelima yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Konsep terakhir yaitu patriotisme. Adapun ciri-ciri patriotisme diantaranya yaitu cinta tanah air, rela. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu kehidupan bernegara dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memperkukuh prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia bersatu, baik sebagaimana tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dituangkan dalam 5 pasal, yaitu Pasal 1 Ayat 1, Pasal 18 Ayat 1, Pasal 18B Ayat 2, Pasal 25A, dan Pasal 37 Ayat 5. Undang-Undang Dasar
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keberadaan lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup yang pertama, kesatuan politik, yang kedua, kesatuan hukum, yang ketiga, kesatuan sosial budaya, serta yang keempat, kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tema kedua, yaitu keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini dapat dibuktikan dari nama lain atau julukan terhadap Indonesia, yaitu Nusantara, yang berarti di antara nusa atau di antara pulau. Jadi Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Dengan demikian sekalipun, secara nyata Indonesia terdiri dari berbagai keanekaragaman penduduknya yang tersebar di berbagai pulau besar maupun kecil, tidak menjaminkan bangsa Indonesia ini bercerai-berai. Sebagai warga negara Indonesia mempunyai kebanggaan tersendiri. Bangsa di sini dalam arti merasa berbesar hati atau merasa gagah karena mempunyai berbagai kelebihan ataupun keunggulan. Jadi yang dimaksud bangga sebagai bangsa dan bertanah air di Indonesia ini adalah merasa besar hati atau merasa berbesar jiwa atau merasa gagah sebagai bangsa Indonesia. Nah, negara Indonesia ini juga memiliki berbagai keunggulan tersebut menurut Dandang Sundawa, diantaranya sebagai berikut. Yang poin A, jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Poin kedua yaitu B, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat, istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Yang C, dalam kegembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara seperti sekalipun keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu memandang bangsa Indonesia itu sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Yang poin D-nya, semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Yang E, memiliki tata krama atau kerahmatahan. Sejak dahulu bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramahan dan kesopanannya, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Poin F, letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu di posisi silang dua dunia, sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Nah, ini poin terakhirnya, yaitu keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Misalnya pantai-pantai di Bali, Pantai Kuta, Pantai Sanur, dan sebagainya. Ada juga Sumatera, seperti Danau Toba. Jawa Barat seperti Pantai Pengandaran, Pantai Cerita, Gunung, Tangkubun, Perahu. Keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh